Ini game kedua, formasi mungkin berubah, mungkin sama. Pemainnya kita lihat siapa yang diganti. Banyak rumor yang beredar, tapi game kedua pemain sama kayak kemarin. Ada perubahan? Kita lihat. Tapi yang jelas ini preview. Bersama gue, Oki Prasetyo, kita bahas sekarang. Hmm, adakah yang bisa berubah atau adakah yang akan dilakukan oleh Erik Ten Hag untuk pertandingan kedua ini? Ya, itu pertanyaan kami semua para fans MU dimanapun. Siapa yang akan mengalah? Siapa yang akan menurunkan ego? Ya, tentunya mengaca dari formasi minggu lalu bersama Ten Hag dalam pertandingan pertama yang berakhir 1-2, kekalahan pertama di kandang, gitu di musim 22-23 gitu. Di babak pertama, iya ya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para punggawa MU ya. 4-2-3-1, babak kedua berubah, Ronaldo masuk menggantikan Fred, komposisi langsung berubah. Gue percaya bahwa Ten Hag mencoba memperbaiki posisi dengan 4-3-3 atau 4-4-2 bisa jadi seperti itu. Tetapi ketika Van de Beek masuk itu akan lebih terasa. Istilahnya mencoba mencari gol, walaupun gol itu terjadi karena bunuh diri dari pemain Brighton ya. Eh, sudah banyak yang membahas tentang formasi, tentang pemain-pemain di pertandingan pertama kemarin. Saya lebih fokus untuk kita bicara pertandingan besok di hari Sabtu tanggal 13 Agustus jam malam ya, cukup malam, jam setengah 12 malam waktu Indonesia. Mungkin kalau di Eropa itu sekitar jam, di Inggris sekitar jam setengah 6 kali ya, setengah 6-an kalau nggak salah ingat. Jam segitu atau ya mungkin sekitar jam segitulah. Hmm, ya nanti saya akan ngasih prediksi ya, prediksi line up ala saya di apa di pertandingan besok siapa saja yang ala saya yang saya akan turunkan. Ada dua formasi, ada 4-3-3 sama 4-2-3-1. Itu cuman ya kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas eh, banyak PR yang harus dirubah, banyak PR yang harus dijalankan oleh para pemain MU. Sejauh ini yang nggak bisa main, ya, yang saya lihat dari aplikasi Forza Football, yang nggak bisa main ada pasti masih Martial. Itu diperkirakan akan balik atau bisa main untuk main itu di pertengahan Agustus, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Berarti kemungkinan atau lawan dari Liverpool di tanggal 23 waktu Indonesia, Martial mungkin ada di bench. Cuman apakah diturunkan nggak tahu. Tapi yang jelas untuk menjaga fitnya Martial, saya pikir akhir Agustus atau awal September lah benar-benar balik gitu ya. Mudah-mudahan tetap dengan apa ya dengan semangat dari preseason kemarin ke bawah gitu ya. Hmm, lalu ada Lindelof yang sepertinya udah balik, diperkirakan balik per hari ya lihat perkembangan harian ya gitu day to day bacanya gitu. Jadi kita lihat apakah Lindelof juga tersedia.
Lalu siapa lagi tadi, ada yang krusial sih itu Martial sama Lindelof. Yang kalau Greenwood kan belum beres ya. Ya berharap Greenwood balik sih, dengan biar Ten Hag bisa memiliki opsi di kanan ya. Prediksi nanti saya akan kasih prediksi untuk apa namanya, tadi ada formasi 4-3-3 sama 4-2-3-1 ya. Cuman yang harus diperhatikan ya tadi Bruno Fernandes, apakah akan dikasih kepercayaan untuk tampil lagi? Kalau di prediksi saya pasti tetap ada Bruno, cuman beda beda, beda posisi. Kalau di 4-3-3 dan 4-2-3-1 itu Bruno saya taruh di dua posisi berbeda. Hmm, ya tetap mencoba dengan apa ya? Dengan pemain-pemain muda. Saya pikir ini mumpung masih di awal gitu, walaupun memang harus mengejar 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 poin, tapi rasanya nggak ada salah untuk memberikan kesempatan buat pemain-pemain muda untuk bermain, entah dari awal atau babak kedua mungkin. Tapi saya pikir kalau semua bisa dikasih kesempatan sih enak gitu lah. Dari pemain muda yang kemarin ada di daftar bench itu cukup banyak. Ada James Garner, ada Anthony Elanga, lumayan sih ada beberapa. Eh, ada ya dia maksudnya tersedia kan emang terbatas saat ini di MU, nggak banyak banget gitu yang bisa masuk. Cuman ya mungkin Ten Hag mempunyai apa ya, mempunyai prediksi, karena kan kita nggak tahu ya apapun yang terjadi saat latihan gitu. Tapi yang jelas buat saya fans MU, ya pertandingan besok kita dulu prediksinya, nanti kita bicara apakah yang akan akan terjadi. Menurut saya, menurut Oki Prasetyo, ini nih tunanetra profesion yang hobi nonton bola gitu. Ya, sih saya pakai baju merah sengaja, baju merah untuk record ini. Biar saya, ya, walaupun saya nggak punya jersey MU, tapi ada apa ya, ada, nggak mau bilang di dada, karena dada ini milik Garuda. Garuda is harga mati, NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Apa sih masukin kayak gitu di sini? Enggak lah. Apa namanya? Em, Pokoknya buat saya nggak selalu 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 pengen ini tuh bermain baik, semangatnya ada, mentalitasnya ada. Nah, yang jelas tetap semangat lah ya, fans MU. Tapi yang jelas kita bicara prediksi dulu ya. Oke, em, inilah prediksi saya untuk dua formasi itu. Formasi 4-3-3 dan Formasi 4-2-3-1. Nah, itu dia prediksi saya untuk starting line up. Prediksi. Bukan klub itu ya, tapi prediksi formasi. Jangan protes ya, karena Rafael Varane saya taruh di bek kanan. Lalu di formasi 4-3-3 di tiga tengah, Erikson di kanan, Garner di kiri di tengah, lalu Fred di kanan. Fred di kiri maksudnya. Kebalik-balik ya. Grogi saya ini. Ada Fred di kiri, tengah kiri, lalu Garner di tengah, James Garner, pemain muda kita yang baik mainnya. Wow, ya enak lah lihatnya gitu. Lalu ada Erikson di kanan. Di trio depan ada Sancho di kanan, lalu ada Rashford di tengah, sama Bruno Fernandes di kiri. Itu formasi saya ya. Cuman kalau di 4-2-3-1 saya geser. Fred sama Garner di sesuai tadi ya, ada di video saya kan ya, ada di itu apa di line up yang saya prediksikan itu. Lalu cuman tengahnya saya beda, saya ganti. Sancho saya tarik ke kiri. Nah, Bruno saya kembalikan ke tengah. Erikson saya kembalikan, saya tarik ke kanan. Rashford tetap di depan. Gimana gimana?
Ada yang mau diskusi? Ada yang mau kirim komentar? Drop aja. Sok, kita kita diskusi. Ini kan prediksi saya ya. Itu pun tadi bisa saya share kalau saya ini. Cuman yang jelas, ya itu keuntungan untuk aplikasi Forza Football dan nanti saya akan bahas itu secara detail. Tapi yang jelas, kesimpulannya untuk para fans, tadi saya sudah singgung sedikit di video, sedikit ya, ada di video awal-awal video saya. Eh, para fans, jangan cepat nyerah karena ini masih awal. Iya, memang sakit kalah. Cuman kita harus tetap ingat bahwa ini masih dalam proses. Pre-season, just pre-season. Erik Ten Hag mungkin baru akan tune in di 3. Dan mudah-mudahan atas lawan Liverpool kita bisa melawan seperti pre-season ya. Walaupun tadi saya bilang pre-season just pre-season, tapi tetap bekal itu ada gitu. Dan ya pemain harus bisa tetap memberikan apa ya, memberikan apa namanya, semangatnya, mentalnya untuk bertanding. Oke, sedikit aja ini soal rumor transfer atau soal banyak banget MU dikaitkan sama banyak pemain. Soalnya em, tetap Frankie De Jong akan menjadi buruan nomor satu, sepertinya tidak akan dilepas. Ya walaupun mungkin banyak banyak sahabat-sahabat yang bosen ya, bosen banget mendengar Frankie De Jong lagi, Barca lagi, Barca lagi yang nggak mau apa, nggak mau bayar bayar gajinya tuh yang ke ke HUT apa di yang yang terhutang gitu, atau Frankie De Jong yang nggak mau turunin gajinya tapi juga nggak pengen pindah gitu. Cuman ditambah lagi sekarang kalau nggak salah beberapa hari yang lalu di beberapa video dibilang bahwa Barca menemukan tim manajemen sekarang ya di bawah Laporta ini menemukan Klose yang dianggap menyalahi aturan kontrak gitu. Nggak tahu kalau jadi gimana. Ini benar-benar yang apa namanya, eh, benar-benar di luar nalar sih, cuman ya kita lihat gimana kelanjutannya. Tapi yang jelas buat 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 gue gitu ya, buat gue, em, kalau Frankie De Jong nggak datang dan kita melepas karena fans udah nggak semangat lagi untuk bicara soal Frankie De Jong, atau apa istilahnya manajemen sudah mulai longgar, kita akhirnya melepas gitu ya, dan Frankie De Jong dia juga oke, I'm move and go, akhirnya perginya ke Chelsea, kita yang rugi. Kalau gue akan fokus ke Frankie De Jong. Kalau emang itu benar jadi tujuan utama, gue akan fokus ke situ, nggak peduli apapun yang terjadi. Ke situ mau nunggu sampai 2 hari atau sejam sebelum transfer ditutup, yaitu di tanggal 31 Agustus nanti, ditutup sejam sebelum itu lalu bisa sign tangan kontrak, enough, mau pindah dia, dan kita bisa sedikit merapihkan formasi dengan lebih enak atau mengatur kedalaman squad dengan lebih enak. Kita sekarang di apa ya, di rumornya dia mengincar Adrien Rabiot, pemain Juventus, yang asal Prancis, pernah bermain di PSG, ke PSG, salah PSG gitu ya, dari Indonesia, PSG gitu. Dengan agennya yang adalah ibunya sendiri, katanya dengan Juventus sudah mencapai kata sepakat, tinggal deal sama pihak Robiotnya sendiri. Cuman apakah cocok? Nggak tahu saya nggak ngerti. Itu diincar lalu banyak sekali katanya juga Benjamin Sesko akhirnya nggak dilepas karena kemungkinan akan pindah ke Leipzig, tapi tahun tahun depan, musim depan. Sekarang main lagi, tetap main di Salzburg. Banyak kan pemain-pemain yang dikaitkan. Eh, Terakhir tadi pagi apa ya, tadi pagi saya nonton video katanya pemain VSV Eindhoven, siapa, Cody Cody Hall,
siapa tahu yang namanya ada kaptennya PSV, ada juga diincar. Mudah-mudahan sih bisa ya, karena saya baru tahu kalau PSV sekarang dilatih sama Ruud van Nistelrooy, mantan striker kita. Itulah, tapi yang buat saya Frenkie de Jong tetap nomor satu, nggak bisa dilepas gitu aja karena seperti ini, karena apa ya, karena drama ini terus akhirnya Frenkie de Jong dilepas semudah itu. Buat saya justru satu kesalahan sih. Kalau mau ngelepas ya udah deh kemarin-kemarin, jangan sekarang gitu. Sekarang udah makin dekat, justrunya harusnya udah stay aja, tahan tahan di situ gitu. Itu sedikit tentang rumor, saya nggak mau bahas lebih lanjut karena seperti yang saya pernah bilang musim lalu, MU itu adalah pemain-pemain yang buat saya ya, MU ada pemain-pemainnya yang saat ini ada, yang belum ada atau yang sudah pernah ada, itu beda versi. Kayak yang sudah pernah ada, sudah pernah bermain MU itu mantan pemain MU, tapi yang belum ada, jangan, saya nggak mau bilang nanti Frankie dengan andai Frankie di yang datang mau formasi, enggak, saya akan pakai prediksi formasinya menggunakan apa yang sudah ada di Manchester United. Cuman saya cukup kaget tadi di daftar goalkeeper, di daftar kiper hanya ada dua yang masuk, ada David De Gea tentunya sama Tom Heaton. Nggak tahu apakah emang MU sudah sangat percaya diri dengan dua kiper ini, atau apakah Erik ten Hag lagi berburu kiper, don't know. Tapi yang jelas yang saya tadi dapat di mana namanya di daftar hanya ada dua, di list squad MU hanya ada dua, ada David De Gea sama Tom Heaton. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Yang pasti untuk fans MU, nikmatin aja lah. Prediksi ini saya buat sehari sebelum kick off. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi atau ada pemain-pemain yang ternyata nggak bisa main, ya mohon maaf karena ini prediksi saya ala saya di channel YouTube saya. Saya nggak tahu di channel YouTube orang lain, di channel YouTube saya. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam olahraga.